Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari yang pertama adalah Delila Silaban, kemudian Heru Dusa Putra, dan saya sendiri adalah Sibiris Baginta Barus. Di sini kami membahas hasil diskusi kami mengenai perubahan sosial dengan dosen pengampu yaitu Bu Rince Muryunika SPMSI. Kepada Saudari Delila, saya persilahkan untuk menjelaskan bagian pertama. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu apa itu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang selalu terjadi pada setiap individu maupun kelompok di dalam kehidupan masyarakat dan bersifat cepat maupun lambat yang tidak dapat dihentikan lantaran manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Next. Yang kedua, apa itu proses perubahan sosial? Yang pertama adalah komunikasi, yaitu perubahan sosial berawal melalui suatu proses kontak komunikasi. Unsur-unsur baru dapat menyebar, baik berupa ide-ide, gagasan, keyakinan, maupun kebendaan. Yang kedua ada akulturasi, yaitu merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan sendiri. Yang ketiga ada asimilasi, yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru yang berbeda. Proses asimilasi akan berlangsung secara lancar dan cepat apabila ada faktor-faktor pendorong. Next. Bentuk-bentuk dari perubahan sosial, yaitu yang pertama perubahan evaluasi dan revolusi, yang kedua yaitu perubahan yang tidak direncanakan dan yang direncanakan, yang ketiga yaitu perubahan sosial kecil dan perubahan sosial besar. Next. Adapun faktor-faktor perubahan sosial yaitu faktor-faktor pendorong. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang, toleransi terhadap perubahan yang menyimpang yang bukan merupakan pelanggaran hukum, sistem pelapiasan masyarakat yang terbuka, penduduk yang heterogen. Ada pula faktor-faktor penghambatnya. Yang pertama, kurangnya hubungan masyarakat dengan yang lain. Yang kedua, perkembangan ilmu yang pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Yang keempat, sikap masyarakat yang tradisional. Next. Adapun dampak-dampak dari perubahan sosial tersebut. Yang pertama, dampak sosial yaitu munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman. Yang kedua, berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru yang merupakan penerapan dari diferensiasi struktural. Yang ketiga, besarnya perkembangan teknologi. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama disebut dengan disorganisasi sosial. Konsep disorganisasi sosial merupakan proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan. Dampak negatif yang kedua adalah cultural shock atau guncangan budaya. Yang dimaksud dengan cultural shock adalah kondisi ketika masyarakat mengalami kaget karena belum siap menerima perubahan. Dampak negatif yang ketiga yaitu cultural lag atau kesenjangan budaya merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta pergeseran kebudayaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Delila. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Heru. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya ini adalah merupakan studi kasus yang kami ambil dari kelompok kami, yaitu perubahan sosial masyarakat Desa Tanjung Jaringau setelah terjadi kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal liar atau illegal logging. Latar belakangnya itu antara masyarakat kesulitan mencari alternatif pekerjaan setelah kondisi hutan dan lingkungan mereka rusak. Di sisi lain, mereka sangat menggantungkan hidup mereka terhadap hutan dan lingkungan tersebut. Sumber manusia yang mereka miliki juga sangat rendah, sehingga kemampuan mereka bekerja di bidang lain sangat minim. Kondisi ini diperparah dengan sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar pasca illegal logging. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Masalah perubahan sosial yang terjadi di Desa Tanjung Jaringau dikarenakan oleh kondisi lingkungan yang rusak akibat illegal logging. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya perubahan kebiasaan yang dialami masyarakat dari yang sangat bergantung terhadap hutan mulai lepas dari ketergantungan itu. Kebiasaan lain yang dulunya bekerja sebagai pelaku penebangan pohon-pohon di hutan kini mulai menanam pohon karet dan tanaman kelapa sawit sebagai pekerjaan. Waktu bekerja masyarakat pun mengalami perubahan mulai dari yang berbulan-bulan kerja di hutan
ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk kerja di kebun sekitar desa, dan sebagian besar kerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di wilayah desa Tanjung Jaringau tersebut. Next. Perubahan sosial masyarakat di Desa Tanjung Jaringau. Yang pertama, perubahan pada aspek ekonomi. Parameter aspek ekonomi adalah perbandingan pendapatan dari kesejahteraan keluarga sebelum dan setelah illegal logging. Pendapatan masyarakat pekerja utama mengalami penurunan setelah illegal logging berhenti. Faktor utama penurunan pendapatan masyarakat adalah tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap pekerjaan yang baru dan juga sulitnya mendapatkan pekerjaan. Next. Kedua, aspek budaya. Di pada aspek budaya ini terjadi beberapa perubahan-perubahan lain. Yang pertama ada jenis pekerjaan. Perubahan jenis pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh responder selama ilegal berhentinya kegiatan illegal logging menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup drastis terhadap mata pencarian, yaitu jenis pekerjaan masyarakat. Yang kedua, waktu bekerja. Waktu bekerja yang dimaksud adalah lama waktu atau durasi jam dalam sehari digunakan untuk bekerja. Pekerja illegal logging menggunakan waktu bekerja dengan jenis pekerjaan dan pengaruh oleh keadaan cuaca. Yang ketiga, pemanfaatan waktu luang. Pemanfaatan waktu luang yang dimaksud adalah penggunaan waktu untuk mengerjakan sesuatu hal lain pekerjaan utama responden. Next. Yang ketiga, aspek ideologi, pemahaman masyarakat terhadap lingkungan. Pemahaman responden terhadap lingkungan dapat dikatakan rendah. Sebagian besar responden mengutamakan memenuhi kebutuhan ekonomi daripada menjaga lingkungan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi tersebut diantaranya dengan cara penebangan dan penjualan kayu. Sebelum illegal logging, penebangan kayu hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, misalnya untuk membangun rumah. Namun setelah illegal logging terjadi, intensitas penebangan kayu semakin tinggi karena harga jual kayu relatif tinggi. Next. 4. Perubahan pada aspek geografis, keadaan jalan dan penutupan vegetasi. Secara langsung maupun tidak langsung, dampak illegal logging dapat dilihat pada keadaan jalan dan penutupan vegetasi. Secara keseluruhan, illegal logging membawa dampak buruk terhadap kondisi jalan dan lingkungan. Next. Baiklah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Kemudian kita sampai kepada kesimpulan, yaitu dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada segi struktural masyarakat seperti pola-pola perilaku dan pola interaksi antar anggota masyarakat, perubahan pada segi kultural masyarakat seperti nilai-nilai, sikap-sikap, serta norma-norma sosial masyarakat, perubahan di berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individual, keluarga, masyarakat, hingga ke tingkat masyarakat dunia, di mana perubahan dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam suatu sistem masyarakat. Baiklah, sekian dari kami hasil diskusi kami kelompok 8. Apabila kami ada salah pengucapan ataupun pembacaan, kami meminta maaf. Petik mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Presentasi kami tidaklah lama, cukup sekian dan terima kasih.